Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana sebenarnya awal mula sebuah peristiwa besar itu terjadi? Di balik setiap sejarah, selalu ada cerita yang jarang diketahui banyak orang. Bukan cuma tentang tanggal dan nama tokoh, tetapi tentang perjuangan, pengorbanan, dan momen yang mengubah segalanya. Dan di video ini kita akan membahas sejarah singkat yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Pernah kepikiran gak sih kalau di balik awal berdirinya Indonesia sebagai negara merdeka ada peran besar seorang tokoh Palestina? Banyak orang mengira perjuangan kemerdekaan Indonesia selesai begitu teks proklamasi dibacakan dan bambu runcing diangkat ke medan perang. Padahal setelah 17 Agustus 1945, perjuangan yang lebih berat justru dimulai. Bagaimana membuat dunia percaya dan mengakui bahwa Indonesia benar-benar merdeka. Masalahnya kondisi negara saat itu sangat memprihatinkan. Pemerintah baru lahir, ekonomi hancur, lesu dan kas negara praktis kosong. Indonesia membutuhkan biaya besar untuk mengirim diplomat ke berbagai negara, menyebarkan kabar kemerdekaan sekaligus juga mencari dukungan internasional agar Belanda tidak kembali menguasai negara ini. Dalam situasi yang genting, inilah bantuan luar biasa datang dari sosok yang bahkan belum pernah menginjakkan kaki di Indonesia. Namanya adalah Muhammad Ali Taher. Ia dikenal sebagai saudagar kaya, jurnalis dan aktivis perjuangan Palestina yang tinggal di Mesir. Meski berasal dari tanah yang juga sedang dilanda konflik dan penjajahan, hatinya tergerak melihat perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonialisme Belanda. Pada sekitar tahun 1944 sampai dengan 1945, para diplomat Indonesia di Timur Tengah mengalami kesulitan yang besar dikarenakan kekurangannya dana operasional. Salah satu diplomat yang aktif saat itu adalah Muhammad Zain Hasan. Ketika mengetahui kondisi tersebut, Muhammad Ali Taher mengambil langkah yang sangat mengejutkan. Ia mencairkan seluruh tabungannya di Bank of Arabia dan menyerahkan dana itu kepada delegasi Indonesia. Tindakan itu bukan sekedar bantuan biasa. Itu adalah bentuk solidaritas yang lahir dari keyakinan bahwa bangsa yang tertindas harus saling membantu untuk mencapai kemerdekaan. Bahkan, ketika delegasi Indonesia mencoba memberikan surat tanda terima sebagai bukti utang negara, namun Muhammad Ali Taher menolaknya. Ia menyatakan bahwa bantuan tersebut diberikan dengan tulus demi kemenangan perjuangan bangsa Indonesia, bukan untuk dikembalikan. Dana itulah yang kemudian menjadi tanda pergerakan diplomasi Indonesia di luar negeri. Dengan dukungan tersebut, para utusan Indonesia dapat melakukan perjalanan, membangun komunikasi dengan negara-negara Arab, dan memperjuangkan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Hasilnya sangat besar. Mesir menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia. Dukungan itulah kemudian membuka jalan bagi negara-negara lain untuk mengikuti langkah Mesir mengakui kedaulatan Indonesia di mata dunia. Namun ironi
yang begitu menyentuh dalam kisah ini. Sosok yang rela menyumbangkan sebagian besar hartanya demi membantu Indonesia merdeka, ternyata berasal dari bangsa yang hingga hari ini masih terus berjuang untuk mendapatkan kedamaian dan keadilan bagi tanah airnya sendiri, yakni negara Palestina. Oleh karena itu, sejarah tentang Muhammad Ali Tahir bukan hanya kisah tentang bantuan dana. Ini adalah cerita tentang persaudaraan, solidaritas, dan kemanusiaan bangsa Indonesia, yang mana bangsa Indonesia seharusnya tidak melupakan jasa orang-orang yang pernah berdiri bersama kita di masa-masa yang paling sulit. Di balik berdirinya negara ini ada ketulusan seorang tokoh Palestina yang ikut menyalakan harapan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia.